Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri untuk Anda. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tempatnya di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini situasi arus lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik di jalur tol dalam kota dari Cawang Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan saat ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol dan juga pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya, khususnya di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini terjadi perlambatan kecepatan. Kemudian di jalur arteri dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran masih terpantau ramai dan lancar. Namun demikian untuk arah sebaliknya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan karena banyaknya kendaraan roda 4 yang akan memasuki jalur tol. Kemudian untuk di tol dalam kota juga terpantau adanya peningkatan arus kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berada pada jalur masing-masing dan tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan serta ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di sana juga terpantau adanya peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan, khususnya arus kendaraan di jalur tol maupun di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, khususnya yang akan menuju ke arah Semanggi, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan kami menghimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan arus kendaraan khususnya yang akan menuju ke arah Kalimalang. Namun untuk arah sebaliknya dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon saat ini terpantau kondusif lancar. Begitupun dari Pekayon yang akan menuju Jalan Ahmad Yani ataupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal dengan kecepatan kendaraan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran arus lalu lintas di kawasan ini, khususnya memotong arus maupun berputar arah tidak pada tempatnya yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Menjelang arus mudik, kami mengingatkan kembali pesan dari Bapak Kapolri melalui tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia. Mari kita wujudkan perjalanan mudik yang selamat dan nyaman dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan prima, serta menjaga kondisi fisik selama perjalanan. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Di informasi berikutnya, Pemirsa, Kapolres Sampang AKBP Hartono memimpin apel jam pimpinan yang dirangkaikan dengan penganugerahan piagam penghargaan kepada personel berprestasi di lapangan Wira Manunggal, Wicaksana Mapolres Sampang, Polda Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Sampang.
penghargaan diberikan kepada anggota yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa bagi institusi kepolisian. Di antaranya Kabakren AKBP Aris Duyanto bersama 18 anggota yang berperan dalam pembangunan zona integritas hingga Polres Sampang meraih predikat wilayah bebas korupsi tahun 2026. Penghargaan juga diberikan kepada jajaran Satres Narkoba atas pengungkapan kasus narkotika serta kepada anggota Satlantas yang berhasil menangkap pelaku curanmor. Kapolres Sampang menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel dan berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Humas Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Tabanan, Polda Bali menggelar apel kesiapan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di lapangan apel Tahtia Daraka, Polres Tabanan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati dan dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan Hari Raya kepada personel. Salam presisi. Halo Sobat Polri, hari ini kami, Polres Tabanan akan melaksanakan apel gelar KRYD dalam rangka Operasi Ketupat Agung 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Tabanan, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh perwira, bintara, dan ASN Polres Tabanan. Apel ini menjadi bentuk kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa KRYD dilaksanakan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga situasi Kamtipmas dan Kamseltip Carlantas tetap kondusif menjelang perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Personel juga diinstruksikan meningkatkan kegiatan preemptif dan preventif melalui patroli dialogis, sambang masyarakat, penjagaan di titik rawan kriminalitas, serta pengaturan lalu lintas di jalur strategis dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sinergi bersama TNI serta instansi terkait. Dari Humas Polres Tabanan Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Kapolres Melawi menerima kunjungan panitia Karnaval Natal Oikumene, Kabupaten Melawi di Mapolres Melawi. Dalam kesempatan tersebut, panitia menyerahkan sertifikat penghargaan atas dedikasi Polres Melawi dalam mengamankan perayaan Natal Oikumene tahun 2025. Berikut laporan Aibtu Samsi melaporkan untuk Anda. Humas Polres Melawi melaporkan hari ini menerima kunjungan dari Panitia Karnaval Oikumene Kabupaten Melawi tahun 2025 dipimpin oleh Bapak Hermanto Esos dan Bapak Paulus Timang, bertemu langsung Bapak Kapolres Melawi untuk memberikan piagam dan sertifikat penghargaan atas partisipasi Polres Melawi dalam memberikan pelayanan dan pengamanan selama pelaksanaan Karnaval Oikumene Kabupaten Melawi tahun 2025. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon menerima kunjungan panitia Karnaval Natal Oikumene Senin 9 Maret 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan tersebut, panitia menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Polres Melawi atas dedikasi dan pengabdian dalam pelaksanaan pengamanan Karnaval Natal Oikumene di Kabupaten Melawi. Penghargaan yang diberikan menjadi motivasi bagi Polres Melawi untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres Melawi menegaskan komitmen untuk selalu mengawal setiap kegiatan masyarakat, memastikan kegiatan berlangsung aman, dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtipmas. Demikian kami laporkan, Humas Polres Melawi, Aibtu Samsi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan silaturahmi dengan KSPSI Jawa Timur. Kapolri mengajak buruh untuk menjaga kondusivitas dan persatuan dalam menghadapi tantangan global. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri silaturahmi dan safari Ramadan
bersama KSPSI di Jawa Timur. Dalam kesempatan ini Kapolri mengajak elemen buruh untuk bersatu padu menghadapi dinamika situasi global. Kapolri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya kuat untuk mendorong terjadinya perdamaian dunia. Pemerintah juga terus mendorong agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan dan energi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan silaturahmi dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri dan kalangan pekerja dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Saya mengajak teman-teman serikat buruh, khususnya dari KSPSI, untuk selalu waspada dan kita juga bersatu menghadapi situasi kondisi global yang tentunya kita lihat harga minyak terus meningkat dan tentunya implikasinya akan berdampak kepada situasi ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu tentunya menghadapi kondisi seperti ini, seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan khususnya teman-teman buruh, kita semua harus solid menghadapi situasi yang ada, sehingga kemudian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk bisa melakukan berbagai macam upaya untuk melaksanakan diplomasi perdamaian, upaya untuk menjaga agar ekonomi kita tetap terjaga. Di satu sisi juga bagaimana pemerintah juga terus mendorong agar swasembada pangan, swasembada energi ini segera terus digelurakan sehingga kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas inisiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia. Kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada Kapolri, sejak juga Ketua Dewan Perwakilan KSPSI yang menginisiasi berdirinya Desk Tenaga Kerja pertama di dunia, yang akhirnya Pak Kapolri mendapatkan penghargaan pertama di dunia dari Konfederasi Buruh Dunia ITUC, karena Desk ini berhasil menuntaskan masalah-masalah perburuan yang sangat pelik bertahun-tahun selesai dalam waktu cepat berkat Desk Tenaga Kerja yang diinisiasi oleh Bapak Kapolri. Sinergitas Polri dan buruh akan terus bersama, kami akan tetap menjaga Indonesia, dan tentu sinergitas ini akan tetap terjaga selamanya. Selain itu, Andi Gani juga berharap ke depan sinergi antara Polri dan organisasi buruh dapat terus diperkuat demi menjaga situasi ketenagakerjaan yang kondusif serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.